Di zaman dahulu kala, jauh sebelum peta dunia digambar dengan lengkap, di pesisir barat Sumatera berdiri sebuah negeri yang aromanya tercium hingga ke seberang lautan. Itulah Kerajaan Barus, negeri penghasil kapur barus dan kemenyan yang sangat berharga. Namun, harta paling berkilau di kerajaan itu bukanlah emas ataupun getah pohon, melainkan seorang gadis bernama Putri Runduk. Kecantikannya begitu tersohor. Konon saking jelitanya, jika ia memandang bunga yang layu, bunga itu akan mekar kembali karena malu kalah cantik dengannya. Namun sayang, kecantikan luar biasa ini justru menjadi awal mula sebuah ujian berat bagi tanah kelahirannya. Kabar tentang pesona Putri Runduk akhirnya sampai ke telinga raja-raja besar dari negeri yang jauh. Tidak tanggung-tanggung, dua raja kuat datang bersamaan untuk meminangnya. Dari tanah Jawa, datanglah Raja Sanjaya dari Mataram dengan pasukan yang gagah berani. Sementara dari benua yang jauh di seberang samudra, datanglah Raja Janggi dengan kapal-kapal raksasa yang menutupi garis pantai Barus. Niat mereka satu, menjadikan Putri Runduk sebagai permaisuri. Suasana di kerajaan Barus yang biasanya damai dan penuh aroma wangi, mendadak berubah menjadi tegang dan mencekam. Rakyat mulai gelisah. Pasar-pasar menjadi sepi. Semua orang tahu, jika Putri Runduk memilih Raja Sanjaya, maka Raja Janggi akan marah dan menghancurkan Barus. Sebaliknya, jika ia memilih Raja Janggi, pasukan Mataram tak akan tinggal diam. Dan jika ia menolak keduanya, maka Barus akan hancur lebur diserang dari dua arah sekaligus. Putri Runduk, yang hatinya selembut sutra, tidak sanggup membayangkan rakyatnya menderita karena ambisi para raja itu. Di dalam kamarnya yang sunyi, ia menatap keluar jendela, melihat tenda-tenda pasukan asing yang mengepung negerinya. Ia sadar, tidak ada pilihan yang mudah. Demi menyelamatkan tanah leluhur dan nyawa rakyat yang tak berdosa, sang putri mengambil keputusan yang sangat berani. Ia tidak akan memilih siapapun. Ia memilih untuk pergi meninggalkan istana, membawa takdirnya sendiri ke dalam pelukan rimba. Malam itu, dengan hanya ditemani beberapa pengawal setia yang sudah dianggapnya seperti saudara sendiri, Putri Runduk menyelinap keluar dari pintu rahasia istana. Mereka meninggalkan kemewahan, kasur empuk, dan segala gelar kebangsawanan, demi berlari menuju hutan belantara yang gelap dan dingin. Hatinya perih meninggalkan rumah, tapi kakinya terus melangkah demi keselamatan orang banyak. Namun, rencana pelarian itu segera tercium. Raja Janggi yang merasa terhina karena sang putri memilih kabur daripada menikahinya, menjadi sangat murka. Ia memerintahkan pasukan terbaiknya untuk mengejar. Perburuan pun dimulai. Hutan Sumatera yang lebat menjadi saksi bisu bagaimana seorang putri raja harus berjuang menembus semak berduri, menyeberangi sungai deras, dan mendaki bukit terjal tanpa alas kaki yang layak. Keringat dingin bercampur air mata membasahi wajahnya yang lelah. Hari berganti hari, pelarian mereka semakin mendesak. Satu persatu pengawal Putri Runduk gugur karena kelelahan atau tertinggal demi menghambat pengejar. Hingga akhirnya, tibalah Putri Runduk di sebuah wilayah bernama Manggis. Di sana, tenaganya benar-benar sudah habis. Suara derap langkah pasukan pengejar terdengar semakin dekat, teriakan mereka menggema di antara pepohonan, membuat jantung sang putri berdegup kencang seolah ingin meledak. Ia terpojok. Di hadapannya berdiri sebuah pohon besar yang sangat tua, akarnya menyembul keluar tanah seolah menawarkan perlindungan terakhir. Di belakangnya, ancaman penangkapan sudah di depan mata. Putri Runduk tahu, jika ia tertangkap, perang tidak akan berhenti, dan dirinya hanya akan menjadi piala kemenangan bagi raja yang sombong. Dengan sisa tenaga terakhirnya, Putri Runduk bersimpuh di bawah pohon besar itu. Ia menengadahkan tangannya ke langit, memejamkan mata, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia tidak meminta diselamatkan agar bisa hidup mewah kembali. Ia hanya meminta agar tubuhnya disembunyikan dari pandangan manusia-manusia serakah itu. Ia rela menghilang asalkan negerinya damai. Alam semesta seolah mendengar jeritan hati yang tulus itu. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon hingga dedaunan berguguran menutupi pandangan. Keajaiban terjadi. Ketika pasukan Raja Janggi tiba di tempat itu beberapa detik kemudian, mereka terbelalak kebingungan. Jejak kaki Putri Runduk berakhir tepat di akar pohon besar itu, namun sosok sang putri tidak ada di mana-mana. Mereka mencari ke balik semak, ke atas dahan, bahkan mengelilingi area itu berkali-kali. Nihil. Putri Runduk telah moksa, menghilang secara gaib, menyatu dengan alam yang melindunginya. Yang tertinggal hanyalah aroma wangi kapur barus yang samar-samar tercium di udara, sebagai tanda bahwa sang putri pernah ada di sana. Raja Janggi dan pasukannya akhirnya pulang dengan tangan hampa. Tanpa Putri Runduk,
Alasan mereka untuk berperang pun hilang. Kerajaan baru selamat dari kehancuran berkat pengorbanan sang putri yang memilih hilang daripada melihat rakyatnya sengsara. Hingga hari ini, kisah Putri Runduk tetap hidup di hati masyarakat. Ia mengajarkan kita bahwa kecantikan sejati bukan terletak pada wajah yang elok, melainkan pada hati yang berani berkorban. Sang putri mungkin telah hilang dari pandangan mata, namun keberanian dan kasih sayangnya pada negeri tetap abadi, sewangi aroma kapur barus yang tak lekang oleh waktu.